di dalam setiap pembebanan oleh Allah itu selalu tersedia keringanan. Taklif, mukallaf itu kan orang yang diberi beban. Jadi setiap pembebanan dari Allah bagi orang mukallaf harus berpuasa, harus sholat, harus ini dan lain itu kan pembebanan. Nah, setiap pembebanan yang diberikan oleh Allah selalu tersedia ruang untuk keringanan-keringanan. Misalnya, sholat harus berdiri. Nah, keringanannya apa? Bagi orang yang tidak mampu boleh sholat duduk. Wajib berpuasa. Orang yang tidak mampu boleh tidak berpuasa. Cuma caranya seperti ini. Itu artinya bahwa di dalam setiap pembebanan yang diberikan oleh Allah selalu tersedia keringanan. Dan ini tambah memperkuat bahwa kepentingan itu bukan untuk Allah, tapi kepentingannya untuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahfidz Quranul Karim kita buka halaman 434, halaman 434 surah Fatir ayat 1 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa Yazidu fil khalqi ma yasha. Yazidu fil khalqi ma yasha. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق
فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا أيها الناس اعبدوا الله ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim, tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Kita melanjutkan kajian tentang kewajiban berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184 serta seterusnya. Kajian kita kemarin sudah sampai pada akhir ayat 183 dan awal 184. Ayyaman ma'dudat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ini poin-poin di mana kemarin kita nyatakan, kita sampaikan bahwa kewajiban berpuasa itu sungguh berat. Karena demikian pendekatan tentang perintah wajibnya berpuasa itu dilakukan oleh Allah dengan cara persuasif, dengan cara tanda petik merayu. Walaupun begitu, rayuan itu bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan hambanya semata, untuk kepentingan manusia semata. Kemarin kita sudah ajukan bukti-bukti. Yang pertama, kepentingan untuk hambanya, untuk manusia dengan berpuasa ini bisa menciptakan hati selalu merasa diawasi oleh Allah. Dapat kita bayangkan kalau manusia sudah terlepas dari Allah, merasa tidak diawasi, maka kekacauan akan terjadi, korupsi di mana-mana karena merasa tidak ada yang tahu terhadap perbuatan korupsinya. Tapi bagi mereka yang merasa diawasi Allah, sulit untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu manfaatnya kembali kepada manusia, tidak kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, kemarin kita sampaikan bahwa dengan berpuasa kita melatih untuk semakin produktif dalam kebaikan kita, dan itu dilakukan tanpa pamrih. Tanpa pamrih, artinya ikhlas. Sebagaimana ketika kita berpuasa,
kita tidak mau membatalkan puasa kita, walaupun mudah sekali untuk melakukan pembatalan puasa itu. Kemarin saya contohkan beli roti di supermarket atau di Indomaret, kemudian dibawa ke kamar, ibu sedang mengajar, Pak Muhtar misalnya, ibu sedang mengajar misalnya, kemudian beli bawa kunci pintu, aman. Tapi tidak mau itu kita lakukan. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat ini. Faman tatawwa'a khairan, mana? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Tapi sebelum ayat ini kita kaji lebih dalam, lebih jauh, ingin saya tambahkan satu lagi tentang manfaat bahwa pendekatan merayu atau persuasif yang dilakukan oleh Allah itu untuk kepentingannya untuk manusia, untuk hambanya. Apa itu? Melatih agar supaya kita mampu mengendalikan diri, mengendalikan nafsu. Karena dalam bahasa Arab nafsu itu tertulis dengan huruf-huruf non fasil. Nafsu. Ini nafsu. Nafsu ini jiwa yang ada di dalam anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia ada dalam jiwa manusia. Nafsu. Nah, artinya nafsu ini juga diri. Ada nafsu keinginan. Jadi katakan nafsu ini keinginan. Dengan berpuasa kita dilatih untuk mengendalikan keinginan kita, untuk mengendalikan diri kita. Dan itu tidak boleh dimatikan. Nafsu itu tidak boleh dimatikan. Karena kalau nafsu itu dimatikan, gagallah tugas kekhilafahan. Gagal manusia untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi. Karena ketika nafsu itu dimatikan, manusia tidak punya keinginan, tidak punya mimpi untuk membuat jembatan, untuk membuat pasar, untuk mengolah tanah. Itu karena nafsu ada keinginan. Oleh karenanya saya menggunakan pengendalian, bukan mematikan. Karena sekali lagi, kalau nafsu dan keinginan manusia itu dimatikan, maka gagal tugas Allah menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi. Ya biarkan saja malaikat yang tidak punya keinginan itu. Oleh karenanya ketika orang-orang musyrik meminta, kenapa nggak malaikat saja yang diutus oleh Allah menjadi rasul? Dapat dibayangkan kalau malaikat utus rasulnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan malaikat tidak bisa. Malaikat tidak punya keinginan apa-apa. Bagaimana bisa makmur bumi? Oleh karenanya itulah manusia. Jadi di dalam berpuasa itu ada latihan pengendalian nafsu, pengendalian diri kita. Sedang nafsu itu Bapak ibarat anak kecil. Bayi tumbuh kemudian menjadi anak kecil. Jika anak kecil ini dibiasakan dengan menitek, nyusok dan tidak disapit, temare yang jarang betul. Terus sampai 3 tahun masih akan menitek terus. Ini yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri, wa nafsu katifli intu milhu syabba'ala hubbir rodai wa in taftimhu yantaftim. Nafsu itu bagaikan anak kecil. Intu milhu, apabila engkau biarkan anak kecil itu menitek, maka dia akan tumbuh dan akan senang dalam suka menitek terus. Tapi apabila disapit, ya selesai. Itu nafsu. Nafsu itu sudah dapat 1, pingin 2, sudah dapat 2, pingin 3, terus seperti itu. Jadi kita kendalikan.
Misalnya kita ingin ini, ingin itu. Nah, kita tawar, kita tanya pada hati kita, tanya pada akal kita, ini dibutuhkan oleh kita atau enggak? Sehingga dalam ajaran Islam, ajaran tasawuf itu ada istilah zuhud, ada istilah zuhud. Artinya menggunakan harta itu sesuai dengan kebutuhan saja, tidak lebih, tidak lebih. Nah, ini tidak berarti kemudian orang yang kaya itu subud dunia, tidak subud, belum tentu. Walaupun tidak punya apa-apa, hatinya selalu ingin ini. Padahal ibarat orang naik pohon kelapa, ingin punya akhirnya di atas pohon kelapa ini bayangkan, itu kemudian angin pantai jatuh dia. Artinya keinginan kita itu tidak boleh dimatikan, tapi dikendalikan, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kalau menggunakan harta lebih dari kebutuhan kita, itu sudah butuh dunia namanya. Jadi menggunakan harta melebihi dari kebutuhan kita, dari keperluan kita, itu sudah butuhnya, sudah butuhnya. Oleh karenanya Imam Busiri melanjutkan, "Fafrik hawaha wa hadir an tuwalliyahu." Innal hawa ma tawalla yusmi aw yusmi. Fatrib hawa wa hadir an tuwalliyahu. Innal hawa ma tawalla la yusmi aw yusmi. Fatrib hawa, palingkan hawa nafsu kamu, artinya diarahkan hawa nafsu kamu. Wahadir dan waspadalah antuwaliyaha, nafsu itu menguasai kamu. Kenapa? Innal hawa ma tawalla, sungguhnya hawa nafsu apabila sudah menguasai diri, yusmi aw yusmi, membuta tulikan orang. Nah, disinilah pentingnya kita mengendalikan nafsu. Dan ini manfaat bagi kita, mengangkat manfaat bagi kita, tidak untuk Allah, tidak untuk Allah. Jadi dalam perjalanan hidup kita itu kita punya dua musuh. Kita punya dua musuh, dan ini perlu kita waspadai. Musuh yang pertama adalah yang ada di luar kita, yaitu setan. Itu berada di luar kita. Musuh yang kedua, dan ini yang paling berat, ada di dalam diri kita, musuh kita. Apa itu? Nafsu, keinginan ini musuh bagi kita. Musuh bagi kita. Musuh setan, musuh yang di luar, apabila kita sudah mampu mengendalikan nafsu ini, bahkan setan tidak akan masuk, tidak bakal mempan pada kita. Kalau kita mampu mengendalikan musuh yang ada di dalam diri kita, setan tidak akan mampu. Setan itu apabila dengar adzan, lari. Allahu Akbar. Lari. Ada setan sini, lari. Jangan duga di sini banyak setan. Kata guru saya, kalau setan ini diperlihatkan, embok terus. Kalau diperlihatkan, dan tidak bisa kerja kita. Kalau setan ini diperlihatkan, kita tidak akan bisa kerja. Betul ini. Jangankan sampai itu, pendengaran kita itu menjangkau sampai jauh ke hutan. Kita tidak bisa tidur. Bayangkan, kita mau tidur dengar gonggongan anjing, dengar gaungan harimau, serigala di hutan. Ini hikmah Allah membatasi pendengaran kita sampai jarak sekian kilo atau sampai jarak sekian meter. Kalau sampai Allah memberikan keluasaan pendengaran kita sampai ke hutan, dengar suara hutan, tidak bisa tidur kita. Dan kita tidak bisa kerja, takut terus. Ini Masya Allah kita. Jadi sekali lagi kata Imam Ghazali, kalau manusia mampu mengendalikan musuh yang ada dalam diri kita, yaitu berupa nafsu dan keinginan itu, setan tidak akan mempan. Makanya kalau kemudian kita mau sholat misalnya, kan disunahkan baca Qul a'udzu birabbin-nas, supaya setan lari. Tapi kata Imam Ghazali, setan itu ibaratkan anjing.
Jadi setan itu diibaratkan anjing. Anjing itu yang kegemarannya mengerubuti tumpukan tulang. Mengerubuti tumpukan tulang itu digertak, dihadik, lari. Tapi kalau tulang itu masih tetap ada di situ, lari lagi. Begitu juga orang mau sholat. Lari, setan lari. Tapi kalau di dalam diri manusia itu ada makanan setan, itu kembali lagi setan. Allah Akbar. Datang lagi, kembali lagi setan. Walaupun dibacakan Quran Rabbina turut anak. Apa makanan setan itu? Adalah sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita. Al-awsaful madmumah. Sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita. Oleh karena kita berlatih untuk mengurangi dan menghilangkan kalau bisa mungkin sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita. Agar supaya setan tidak mempan masuk ke dalam diri kita. Di antaranya yang pertama, sifat yang yang menjadi makanan setan itu, dan ini akan berkembang dengan menjadi penyakit komplikasi, yaitu al-hirsu, tamak, serakah. Itu penyakit luar biasa. Tamak, dokah, serakah. Dan terkadang kalau ada beras miskin. Kadang orang yang mampu itu masih arpu raskin. Orangnya kelihatan mampu, punya beda, punya ini, masih arpu, beraskin. Pembagian beras orang untuk orang miskin itu arpu. Itu tamak serakah. Nah ini berkembang menjadi penyakit, mendatangkan penyakit-penyakit lain. Misalnya dengki, iri, dari serakah, dari tamak, itu akan melahirkan penyakit-penyakit iri, dengki, pemarah, karena bersaing. Padahal ini menjadi komplikasi. Ini yang disebut oleh Allah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka, orang-orang munafik, orang musyrik itu ada penyakit keraguan. Nah kemudian dari penyakit ini kemudian setan membawa penyakit-penyakit baru menjadi makin parah. Nah dalam berpuasa kita dilatih seperti itu supaya diri kita tahan menghadapi godaan-godaan dari luar dari setan. Serakah itu ada penyakit lagi, ada hubud dunia, cinta dunia. Kalau dengar ceritanya orang-orang dulu, kiai-kiai, ulama-ulama dulu itu, aduh masya Allah, sederhana sekali tidurnya. Maka tidurnya kadang sangker, kata orang Madura sangker, tekra rakara. Coba ceritanya ke Syamsul Arifin. Ceritanya Rasulullah juga begitu. Sampai ditangisi sama sahabat-sahabatnya. Ya Rasul, Tuhan ini sudah pimpinan, sudah banyak yang takluk, sudah banyak penguasanya. Kenapa masih tidur di ini? Jadi ada pelepah pohon kurma dan daunnya, itu tidur di situ Rasulullah SAW. Jadi ini latihan hidup sederhana dan sebagainya, tidak butuh dunia. Sekali lagi, tapi yang perlu dipahami, sekali lagi, tidak semua orang yang kaya itu dunia belum tentu. Dan tidak semua orang yang tidak punya apa-apa itu menjadi zuhud, bukan. Belum tentu. Jadi dunia itu adanya di hati. Kalau kemudian dengan dunia yang kita miliki, hati kita tidak tergantung dengan dunia itu, bukan dunia. Dalam kitab Aqiyah kan wajad faktu ila qataqul bika lil mali la taqu la taqul min aqala. Berjuhudlah engkau wajad faktu ila qataqul bika. Tidak adanya kaitan hati kamu dengan dunia itu. Mau habis, mau hilang, tak terlalu kepikiran. Mau dapat, tidak terlalu
gembira, senang sampai melonjak-lonjak sampai lupa pada Allah. Dan biasanya orang yang tidak ubud dunia itu walaupun punya harta, dia sadar bahwa di bagian harta yang diberikan oleh Allah itu ada hak-hak orang fakir, ada hak-hak orang miskin, ada hak-hak orang yang membutuhkan. Itu sadar seperti itu. Tapi baiklah Bapak, itu satu, berarti 3 yang kemudian dapat kita ungkap bahwa kewajiban berpuasa itu dilakukan secara persuasif bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan hambanya di dalam hidup menjalani kehidupan ini di atas bumi. Baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana, maka barang siapa kana ada orang itu minkum di antara kalian, di antara kamu sekalian, maridan yaitu sakit. Di awal kan sudah ditegakkan oleh Allah wajib berpuasa. Tapi kata Allah, faman kana minkum maridan, barang siapa ada orang itu minkum di antara kalian maridan itu sakit. Sakit yang masih bisa diharapkan sembuh. Ada orang sakit itu sudah tidak diharapkan sembuh. Misalnya komplikasi, sakit jantung, sakit paru-paru, sakit diabetes, sakit macam-macam lah. Itu sulit. Sehingga lemah fisiknya. Nah ini tidak, maridan yang ini sakit tapi masih diharapkan sembuh. Misalnya sakit sakit paru-paru, tok. Itu masih bisa diharapkan sembuh, lebih gampang malah sakit paru-paru asalkan rutin minum obat sampai 6 bulan. Ya Pak, ini Pak Guru pernah? Belum. Oh ini 6 bulan sih minum terus, itu insya Allah sembuh asalkan pantangannya berhenti merokok. Pak Mat Rai sudah berhenti makan. Lebih mudah sakit paru-paru daripada sakit kencing manis. Lebih mudah asalkan rutin minum obat untuk sekian waktu dan kemudian menghindari pantangannya. Itu masih bisa diharapkan sembuh. Nah, orang yang sakit, yang penyakitnya masih bisa diharapkan sembuh, mana tadi? Ala safari, atau orang yang ada dalam perjalanan, sedang dalam perjalanan. Perjalanan yang sampai kepada bolehnya mengqosor sholat. Ulama Indonesia menerjemahkan hadis-hadis Rasul. Kalau hadis-hadis Rasul itu perjalanan yang boleh mengqosor sholat itu dengan bahasa Arab. Nah, kalau di Indonesia ulama Indonesia sudah menerjemahkan dalam kilometer. Ulama-ulama mengatakan kalau lebih sudah dari 80 km itu sudah boleh mengqosor sholat. 82 kilo. Probolinggo, sini Probolinggo berapa kilo kira-kira? 80 lebih kan? 150. Hah? 150. 150? Oh iya, jarang dari sini saja Jember 45. 47. Kok paham betul Pak Sarah? Ahli perjalanan itu. Oh, driver, ya. Ala safarin atau dalam perjalanan, artinya orang yang sedang dalam perjalanan dan perjalanan itu menempuh lebih dari 80 km sampai 82, 85, apalagi lebih. Baik perjalanan itu di darat maupun di udara. Apa Pak ya? Jadi ini dua pengecualian. Yang pertama orang sakit yang sakitnya itu bisa diharapkan sembuh dan kemudian penyakit itu memberatkan pada dia. Mau apa saja lambat beres. Mau apa saja sajen cara penyakitnya. Semakin keras penyakitnya, semakin parah. Atau lambat, walaupun tidak parah, malah sembuhnya lambat. Atau orang yang dalam perjalanan yang melewati 80 km. Nah,
Sebab 80 km lebih itu sudah boleh mengkosor sholat. Bukan menjamak, tapi mengkosor sholat. Nah, sholat yang dikosor itu kan orang sholat yang 4 rakaat saja. Kalau sudah 2 rakaat jangan dikosor. Yang 3 rakaat tidak boleh dikosor. Yang boleh dikosor itu yang 4 rakaat. Dikosor dikerjakan 2 rakaat. Kalau yang 3 rakaat mesti dikosor satu rakaat setengah. Nah yang begitu itu boleh tidak berpuasa. Tapi fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia wajib menghitung berapa hari yang tinggalkan nanti pada hari berikutnya, pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun, barang siapa yang ada orang itu minkum di antara kalian maridun, yaitu sakit dengan sakit yang bisa diharapkan sembuh, tapi walaupun dia bisa diharapkan sembuh, memberatkan penyakitnya itu pada orang itu, dia boleh tidak berpuasa. Juga bagi mereka yang sedang dalam perjalanan dan perjalanannya sudah menempuh jarak, boleh mengqashar salat, yaitu 80 km lebih. Itu boleh tidak berpuasa. Tapi itu lagi fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia wajib menghitung berapa hari yang tinggalkan itu di hari-hari yang lain bulan Ramadan. Dan diingatkan jangan sampai nyampe pada bulan Ramadan tahun depan. Karena kalau sudah begitu tidak hanya qada tapi wajib bayar fidyah. Paham Bapak ya? Jadi sekarang misalnya 2 hari sakit tidak puasa, itu diqadai di luar Ramadan. Tapi walaupun di luar Ramadan jangan sampai masuk pada Ramadan yang akan datang. Caranya bagaimana? Yang gampang, yang mudah. Kalau ada puasa-puasa sunat, misalnya hari Arafah, hari Asyura, itu niat nyaur puasanya, dapat pahalanya puasa Asyura juga, dapat pahalanya puasa Arafah juga. Niati ngodokin puasa Ramadannya. Nah Bapak ya, sebab kalau sampai bulan Ramadan yang akan datang, dia wajib qada, tetap wajib qada dan wajib bayar fidyah. Kalau yang ini tidak bayar fidyah, qada saja. Orang yang sakit tidak berpuasa, orang yang sedang perjalanan tidak berpuasa, itu wajibnya hanya wajib qada saja. Kita lanjutkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang banyak yutiqunahu ailan, yutiqunahu yang tidak mampu mereka untuk berpuasa. Contohnya orang yang sudah sepuh, umur 90, sudah lemah fisiknya. Kalau berpuasa justru ambruk. Ini boleh tidak berpuasa dan tidak usah qada. Bagi mereka yang sudah sepuh, renta, atau orang yang sakit dan penyakitnya tidak bisa diharapkan sembuh, itu boleh tidak berpuasa, tidak usah qada. Cuma fidyatun min fidyatu ta'am miskin, wajib membayar fidyah setiap hari bagi seorang miskin. Fidyahnya itu kurang lebih 6 on. Murah kan? Lebih kejahatan 6 on teres. 6 on itu kan nggak sampai 1 kilo. Jadi murah. Tapi saya pun menalaku apa-apa betapa saya tak level. Tak termasuk ini, tak termasuk layu tiupunahu, orang tidak mampu tidak termasuk itu. Jadi bagi orang yang tidak mampu, siapa mereka? Orang-orang yang sudah sepuh usianya atau orang yang sakit terus tidak bisa diharapkan sembuhnya, ini boleh tidak berpuasa dan tidak usah qada, tapi langsung membayar fidyah setiap harinya. Enak ya, katanya yang baca Pak hari enak ya, ya seperti itu.
Sampai di sini ada pertanyaan Bapak. Yang berkaitan dengan teknis, ini sudah teknis berpuasa, kalau tidak berpuasa seperti apa sanksinya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah, maka barang siapa tatawwa berbuat sukarela, berbuat secara sukarela khairan kepada kebaikan, fa huwa khairul lah, maka adapun perbuatan sukarela itu khairun lebih baik lahu bagi orang itu. Maksudnya apa? Tadi kan disebutkan fidyah, bayar fidyah. Fidyah itu 6 on dibayar pada seorang miskin. Barang siapa yang lebih dari itu, berbuat baik lebih dari itu, tidak hanya 6 on, tidak hanya 6 on, tapi 1 kilo, bahkan lebih 2 kilo berikan pada fakir miskin, tidak hanya 1 orang, lebih dari 1 orang. Fahuwa khairullah. Yang begitu itu lebih baik kata Allah. Wajibnya kan hanya 6 on fidyahnya itu. Nah, kemudian diberikan pada 1 orang miskin. Tapi ini enggak, ditambah secara sukarela, ditambah yang 6 on ditambah menjadi 1,5 kilo misalnya tiap hari berikan pada 5 orang miskin. Kalau tadi wajibnya kan 1 miskin. Nah, jadi ini maksud ayat itu. Waman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Dan barang siapa yang berbuat sukarela, orang itu khairun kepada kebaikan, fa huwa khairul lah, maka yang demikian itu khairun lebih baik bagi orang itu. Selanjutnya wa antasumu khairul lakum. Nah, ini penjelasan tentang urusan orang yang dalam bepergian. Wa antasumu khairul lakum, orang yang sedang bepergian atau orang yang sedang sakit tapi penyakitnya masih bisa diharapkan sembuh. Kalau dia tidak merasa berat, itu antasumu, dan berpuasa mereka itu. Kamu sekalian khairul lakum itu lebih baik bagi kamu. Orang yang sedang sakit, yang bisa diharapkan, yang masih bisa diharapkan sembuhnya, dan itu tidak memberatkan kalau berpuasa misalnya, itu lebih baik berpuasa. Orang yang dalam perjalanan sudah melewati jalan jarak mengkosor sholat lebih dari 80 km dan itu tidak memberatkan, itu lebih baik berpuasa. Itu maksudnya, paham Bapak? Tapi tidak berpuasa pun tidak apa-apa karena ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui kebaikan-kebaikan. Nah, dari satu ayat ini saja, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yusiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan aw khairul lah wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada 2 sisi di sini yang perlu dijelaskan atau dimunculkan dalam pemahaman kita, bahwa ini memperkuat alasan bahwa persuasif yang dilakukan oleh Allah itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan hambanya. Buktinya ada kemurahan-kemurahan bahwa Allah itu tidak mengendaki kesulitan bagi hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian itu yang mudah-mudah saja. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak mengendaki Allah itu yang sulit-sulit dan tidak memberatkan. Ini buktinya ada pengecualian, hanya kemudian bayar denda, bayar kodok, bayar fidyah. Banyak Pak. Ya. Yang bayar fidyah itu keluarganya apa yang bersangkutan? Ya, yang bersangkutan. Kalau yang sudah betul-betul sakit kan itu tidak mungkin sampai. Oh, maksudnya dibayarkan. Yang membayarkan ya keluarganya. Ini kan fidyahnya abah. Kan begitu. Ya kalau sudah keletoran tidak bisa, harus jalan sendiri kan. Atau nih Maksudnya di yang sakit itu saya buat betul-betul bukan. Nah, yang sakit itu tentunya kan bilang yakin engkau benar fidyah atau kayaknya nggak puasa karena sakit, terus belum bayar fidyah, meninggal setelah puasa, setelah bulan puasa belum membayar fidyah, itu meninggal. Gimana, apa harus membayar fidyah? ya dibayarin sama keluarganya, yang keluarganya yang bayari. Kalau puasa keluarganya yang bayari, tapi kalau sholat tidak bisa. Kenapa? Karena sholat terlalu berat kalau dibayari di kodok. Tiap hari 1 hari aja sudah 5 kali. Kalau sampai seminggu
Sholat tarawih itu Pak. Itu kalau sholat. Justru itu orang perempuan yang datang bulan misalnya tidak boleh berpuasa, tapi wajib diqodoi di hari yang lain. Tapi sholatnya tidak usah diqodoi. Ini sering salah. Karena tidak wajib diqodoi, bayar mod pun juga tidak usah. Ada kemurahan-kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk asalkan modulnya betul-betulan. Sudah apa ya? Ya. Itu sisi yang pertama, bahwa Allah tidak memberatkan, tidak memberi sesuatu yang berat. Nah, kemudian yang kedua, sisi yang kedua, bahwa di dalam setiap pembebanan oleh Allah itu selalu tersedia keringanan. Taklif, mukallaf itu kan orang yang diberi beban. Jadi setiap pembebanan dari Allah bagi orang mukallaf harus berpuasa, harus sholat, harus ini dan lain-lain. Itu kan pembebanan. Nah, setiap pembebanan yang diberikan oleh Allah selalu tersedia ruang untuk keringanan-keringanan. Misalnya, sholat harus berdiri. Jadi keringanannya apa? Bagi orang yang tidak mampu boleh sholat duduk. Wajib berpuasa. Orang yang tidak mampu boleh tidak berpuasa. Cuma caranya seperti ini. Itu artinya bahwa di dalam setiap pembebanan yang diberikan oleh Allah selalu tersedia keringanan. Dan ini tambah memperkuat bahwa kepentingan itu bukan untuk Allah, tapi kepentingannya untuk manusia. Saya rasa sampai di sini saja. Tinggal satu kali lagi kita bertemu di bulan Ramadan, yaitu tanggal 24 minggu depan. Minggu depan sesudah itu kita libur karena menjelang penyelesaian ini hari raya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha am qawlin wa fi'lin wa niyati bi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun fi qalbi 'inda jahli wa hayrati wa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ma'alan nabi wa alihi wa ashabi bihim niltuhum yadi wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'a bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alihi wa ashabihi bihim niltu hajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.